There's something new. Be a proper cat for violence, fight, and viciousness. So much bottled up ancestral. My claws. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita si Oren yang terbaru dari film yang berjudul The Amazing Maurice. Film ini menceritakan seekor kucing dan juga para tikus yang bisa berbicara karena terkontaminasi sihir dari sebuah sungai. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan kucing Oren ajaib yang bisa berbicara bernama Maurice. Ia datang ke sebuah desa untuk mengumumkan ke penduduknya kalau wabah tikus melanda. Ajaibnya, Maurice juga memberikan solusi nih ke warga apabila tikusnya ingin dibasmi dengan memanggil si peniup seruling atau piper. Lewat alunan nadanya dia bisa menghipnotis para tikus. Namun Maurice tidak membantunya cuma-cuma. Dia meminta upah ke warga dan benar aja nih si Piper berhasil menghipnotis kawanan tikus, lalu menyuruh mereka melompat ke sungai. Kemudian para tikus itu naik ke daratan. Salah satu pemimpinnya bernama Dagtan mengeluh karena ide si Piper alias pemuda bernama Kate yang menyuruh para tikus lompat ke sungai. Meskipun begitu, usaha Maurice mengumpulkan cuan berhasil nih. Ternyata mereka semua komplotan penipu yang ulung. Namun ada dua tikus bernama Pieces dan Beans yang mempertanyakan pada Maurice kapan berakhirnya tipu menipu ke manusia. Namun bagi Maurice sulit dilakukan karena mereka hewan yang tidak disukai oleh manusia. Dan peran Maurice hanya membantu mereka survive, sekaligus akan mewujudkan mimpi mereka ke tanah surga. Yang mana menurut buku pedoman yang berjudul Mr. Banshee, bercerita tentang negeri ideal di mana para hewan yang berbicara hidup bersama manusia dengan damai. Sayangnya negeri itu tidak diketahui keberadaannya. Dengan sok taunya Maurice kasih info negerinya ada di sebuah pulau. Jadi tentunya membutuhkan sebuah perahu. Namun sebelumnya harus memiliki uang yang banyak. Mau tidak mau mereka harus mencari kota lain untuk menipu. Sementara itu di suatu kota, Pak Wali Kota memanggil trio penangkap tikus. Bukan untuk mencari tikus nih, tapi mencari makanan yang tiba-tiba hilang secara misterius. Trio ini dipimpin bosnya bernama Bossman yang berpakaian aneh karena memakai shawl dan topi di siang hari. Meskipun begitu, Pak Wali Kota memperkerjakan mereka. Di sisi lain, para tikus berlari-lari di saluran air untuk mengencarkan aksi selanjutnya nih. Mereka berhenti di titik saluran yang sudah janjian sama Kate dan juga Maurice. Anehnya di situ Dagtan dan juga para tikus tidak mendeteksi tikus lokal saluran air. Meskipun begitu, mereka gas aja bersama Kate dan juga Maurice yang memasuki kota. Herannya kota begitu sepi, ditambah tidak ada yang menjual makanan di setiap tokonya. Bahkan Maurice sampai mengecek ke dapur warga dan hasilnya sama, tidak ada makanan. Tiba-tiba penghuninya keluar. Ia seorang gadis bernama Malaysia yang senang melihat kucing berbicara, lalu memberikan Maurice makanan. Di tengah makanannya ia melihat salah satu tikus komplotannya bernama Sardin. Ia jatuh dan tidak sempat melarikan diri dari Malaysia. Untungnya Sardin menari sehingga Malaysia berbaik hati tidak melukainya. Anehnya ia justru penasaran nih bagaimana seekor kucing dan tikus bersahabatan. Yang belum dijawab, Malaysia menebak kalau mereka komplotan penipu yang menghasilkan banyak uang. Seketika Kate, Maurice dan juga Sardin terdiam karena tebakannya benar. Lalu Malaysia penasaran awal mula tikus bisa berbicara. Jadi Sardin menceritakannya pada waktu itu ia dan teman-temannya tinggal di tempat sampah. Mereka memakan segala hal yang sumbernya berasal dari pembuangan sekolah sihir, sehingga mereka terkontaminasi kepintaran, bahkan menamai diri sendiri sesuai benda yang ditemukan. Sementara itu Bossman yang lagi asik makan menyuruh dua kroconya untuk menangkap tikus baru yang datang ke kota, karena ia bisa merasakan kedatangannya. Padahal para tikus lagi terkejut melihat keju di depan mereka. Seketika Dagtan mengecek wadahnya dan tidak menemukan keanehan. Namun Dagtan masih curiga nih, jadi menyuruh tikus Kliki mengeceknya.
Ternyata Daktan masuk ke jebakan kandang, dan anehnya jebakan itu tidak hanya satu, tapi puluhan. Di sisi lain, Kate, Malaysia, dan juga Maurice sedang menuju rumah penangkap tikus yang terkunci. Hebatnya Malaysia bisa membukanya nih. Lalu mereka bertiga masuk mencari segala hal yang mencurigakan, seperti ada lubang tikus di rumah penangkap tikus. Di dalamnya ada sebuah tuas. Begitu Malaysia menariknya, seketika Kate dan juga Sarden jatuh ke ruang bawah tanah. Lalu Malaysia dan Maurice menyusulnya. Mereka mengecek sekitar dan ketemu sebuah ruangan penuh makanan. Ternyata tempat ini penyimpanan makanan yang sudah dicuri. Tiba-tiba Maurice yang asik makan menangkap tikus yang adalah Pisces. Ia datang memberitahu kalau para tikus dalam bahaya, seperti Daktan yang terjebak di perangkap, namun Malaysia bisa membukanya. Begitu terbuka, Daktan langsung mengejar Kliki. Untungnya diselamatkan Malaysia dan memasukkan ke tasnya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan dua penangkap tikus yang tentunya ingin menangkap para tikus. Hebatnya di situ Maurice bisa melarikan diri sambil mendengarkan penangkap tikus yang akan membawa Sarden ke tempat rat baiting. Sedangkan para tikus lain terkunci di kandang. Tidak lama datanglah Maurice menyelamatkan mereka, lalu memberitahu kalau Sarden dibawa ke rat baiting, yaitu sebuah ring yang diisi tikus dan anjing, dan membiarkan anjing mengejar tikus hingga mati. Meskipun begitu, Daktan dan lainnya akan menyelamatkan Sarden. Sementara itu, Vince, Maurice, dan juga Pisces menyelamatkan Kate dan juga Malaysia di gudang makanan. Sialnya, Malaysia menyeletuk nih adegan penyelamatannya seperti di buku dongeng Mr. Bansi. Yang membuat Pisces sedih sudah dibohongi oleh Maurice. Sebenarnya Maurice tidak tega memberitahunya. Sayangnya Pisces terlanjur kecewa, ia pergi begitu saja. Lalu Vince menyusulnya masuk ke saluran air, di mana Pisces tidak mau kembali. Ia terus berlari hingga Vince menyadari ada bau tikus lain. Dan benar aja nih, tikus itu menculik Pisces. Di sisi lain, dua penangkap tikus yang lagi lahap makan dihampiri oleh Kate, Malaysia, dan juga Maurice. Ia memberitahu mereka nih kalau makanannya sudah diracun tikus. Seketika perut dua orang itu sakit, sehingga bisa diinterogasi tentang tikus-tikus yang ada di kandang. Karena awalnya mereka mengumpulkan tikus untuk rat baiting dan menyimpannya ke dalam toples, hingga ekornya saling menyatu dan terciptalah King Rat. Ia membuat Maurice takut dan panik karena King Rat memiliki kekuatan yang sangat overpower dalam mendominasi dan mengendalikan makhluk lainnya, sehingga Maurice memilih kabur, meninggalkan Kate dan juga Malaysia yang berencana masuk ke Dark Forest. Karena di sanalah tinggal Pied Piper yang asli dan bisa mengalahkan King Rat. Yang tanpa disadari mereka, ada Maurice yang menguping sambil membawa uang. Ia meninggalkan kota. Sementara itu, Daktan dan juga pasukan tikus tiba di arena rat baiting. Mereka melihat adegan yang mengerikan. Sekawanan tikus mati dibunuh oleh anjing. Setelah itu lanjut nih ronde kedua, yaitu giliran Sarden. Untungnya di waktu yang tepat anak buah Daktan menyelamatkan Sarden. Apesnya Daktan di sini malah tertinggal. Bukannya kabur, ia justru melawan anjingnya. Setelah itu mereka semua kabur. Di sisi lain, Kate bermain suling untuk mengatasi rasa gugupnya yang justru disukai oleh Malaysia. Tak berapa lama mereka tiba nih di depan rumah Pied Piper. Setelah melihat tingkah kejam Pied Piper, Kate jadi ketakutan. Sementara itu, Vince yang mencari Pisces tiba-tiba mendengar panggilan gaib. Namun ia mengikuti sumber suara itu yang berasal dari Bossman dan juga yang menculik Pisces. Lalu di situ, Bossman mengajak Vince bergabung dengannya. Karena Vince peka dan bijaksana, sehingga tikus semakin kuat sedangkan manusia semakin lemah. Padahal yang diinginkan Vince cukup hidup bersama manusia dengan damai. Tiba-tiba datanglah Maurice yang menyelamatkan Vince dan juga Pisces. Syukurnya Maurice berhasil menyelamatkan Vince dan juga Pisces. Di satu sisi di rumah Pied Piper, Kate dan juga Malaysia diam-diam masuk ke sana untuk mencuri seruling ajaibnya. Selagi pemiliknya tidur, sialnya Pied Piper terbangun dan menangkap Kate. Dengan cepat memakai serulingnya, Pied Piper menghipnotis Kate dan juga Malaysia, lalu menyuruh mereka masuk ke oven. Sialnya mereka tidak bisa melawan. Untungnya Kliki menyelamatkan mereka berdua.
bahkan berhasil mengambil suling ajaibnya. Lalu bergegas menuju kota, di mana para tikus dan juga Maurice terjebak di jalanan buntu, yang membuat para tikus panik, sedangkan Maurice santai sambil menceritakan asal-usul dia bisa berbicara. Pada waktu itu, Maurice yang kelaparan memakan tikus sampah sihir, sehingga membuat Maurice berbeda dengan kucing lainnya. Ia pun menyesal. Di tengah penyesalannya, Ducktan menemukan jalan lain nih. Lalu mereka kabur hingga berhenti melihat sosok Bossman yang menanti. Setelah itu, Bossman alias King Rat menghipnotis para tikus agar menyatu dengannya. Sebelum bersatu, Vince menyuruh Maurice pergi mencari bantuan. Ia pun lari ke dalam hutan dengan cepat sampai berpapasan dengan Kate dan juga Malaysia. Bukannya menuju ke arah yang sama, mereka malah bercanda. Padahal para tikus satu persatu mulai bergabung dengan King Rat. Malangnya alunan suling Kate tidak mempan. Dengan mudahnya King Rat menyingkirkan Kate, seperti manusia yang menyingkirkan para tikus. Namun Vince yakin kalau tikus bisa mengajari manusia untuk menghargainya. Yang menurut King Rat bisa, asal lewat rasa takut. Namun ada dua manusia yang tidak takut dengannya. Apesnya mereka beda ukuran dan kekuatan saja. Meskipun begitu, Kate dan juga Malaysia tidak menyerah. Akhirnya Kate membebaskan tikus yang menyatu, namun tidak bisa melepaskan ikatan ekor yang menyatu. Ternyata itu kekuatan King Rat membawa Vince masuk ke dunianya. Lalu Vince yang menolak untuk gabung dibunuh, yang membuat Maurice di sebelahnya jadi barbar. To be a proper cat for once, fight and viciousness I cause. Malangnya Vince dan juga Maurice mati. Tidak lama Maurice masuk ke alam gaib. Ia melihat tubuh Vince dihampiri pencabut nyawa, namun ia menyerangnya. Lalu siap untuk menelannya. Apesnya ia tertangkap pencabut nyawanya sendiri, yang justru memberinya ide nih, dengan meminta pencabut nyawa memberikan nyawa yang tersisa untuk Vince. Yang tentunya permintaannya dikabulkan. Secara bersamaan Maurice hidup kembali. Begitupun dengan Vince, semua makhluk berbahagia. Di akhir film, impian para tikus hidup damai dengan manusia terwujud. Mereka hidup berdampingan di kota Malaysia tinggal, bahkan dijadikan objek wisata. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Amazing Maurice. Gimana Sleeper? Seru banget kan perjuangan Maurice dan juga para tikus untuk bisa lebih diterima di kehidupan manusia. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.